Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan analisis manajemen strategik PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang beranggotakan Mei Handayani, Musfira Tri Retnani, Nabila Mutiara Almira, dan Ervina Dwi Septiani. Topik pembahasan yang akan kita ulas ada 6, yaitu profil perusahaan Indofood, analisis komponen visi dan misi, analisis eksternal dan internal, analisis visi dan misi terhadap implementasi, analisis tujuan terhadap implementasi, dan analisis strategi terhadap implementasi. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Nama lengkap perusahaan yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan biasa disebut dengan PT Indofood. Berstatus perusahaan publik karena telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis industri yaitu manufaktur, ukuran skala yaitu multinasional, dan berdiri pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan pendirinya yaitu Sudono Salim, beralamat di Jakarta, Indonesia. Selanjutnya ada analisis eksternal dan internal perusahaan. Untuk lingkungan eksternal ada peluang dan ancaman. Peluang meliputi 1. Masih terbukanya pasar makanan olahan di dalam dan luar negeri pada masa pandemi. Seperti PT Indofood mengalami peningkatan permintaan produk unggulannya berupa mie instan baik di dalam negeri maupun di pasar ekspor. 2. Potensi kearifan lokal yang dapat dikembangkan untuk melakukan inovasi produk. Yang ketiga, pertumbuhan populasi dan demografi di Indonesia. Dengan adanya pertumbuhan populasi masyarakat di Indonesia serta bonus demografi pada tahun 2020 ini dapat dijadikan sebagai peluang untuk menentukan target pasar atau segmen pasar yang didasarkan pada jenis usia, faktor kelas sosial maupun gender. 4. Perkembangan teknologi. Seperti halnya saat pandemi COVID ini, perusahaan menggencarkan promosi dan penjualan lewat media digital, merilis sejumlah produk baru hingga aplikasi game online. 5. Produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk banyak diminati dan diterima oleh masyarakat. Salah satunya yaitu mie instan. Mie instan Indomie merupakan produk dari PT Indofood yang bersinar hingga saat ini. Sedangkan untuk ancaman meliputi 1. Peningkatan kesadaran masyarakat terkait gaya dan pola hidup yang sehat. 2. Penguasaan pangsa pasar oleh kompetitor terkait produk. 3. Kenaikan harga bahan baku. Bahan baku tepung terigu yang digunakan dalam produksi Indomie 100% masih impor dari beberapa negara, yaitu diimpor dari Australia. Yang keempat, pasar internasional, yaitu Indofood mampu memasuki pasar global di mana produk-produknya dipasarkan sampai di luar negeri. Yang kelima, persaingan iklan atau pajak besar. Selanjutnya, lingkungan internal perusahaan. Pada kekuatan terdapat 1. Jangkauan distribusi yang luas di mana PT Indofood telah mendapatkan dukungan lebih dari 1.300 distribution atau stok. 2. Kualitas SDM yang baik. 3. Peningkatan laba setiap tahun. 4. Lingkungan internal IS atau IT, yaitu menggunakan program-program aplikasi yang nantinya akan mengarah pada peningkatan mutu kinerja. 5. Strategi agribisnis dan non-agribisnis. Untuk kelemahan meliputi 1. Persediaan bahan baku sebagian masih bergantung pada impor. 2. Penggunaan MSG pada produk. Produk-produk PT Indofood banyak yang menggunakan MSG sebagai bahan penyedap rasa, namun digunakan sesuai takaran seperti sebagian besar produk mie instan. 3. Merek Indomie yang dijadikan generic name sehingga mengurangi nilai perusahaan. 4. Promosi pemasaran yang tidak gencar dan agresif. 5. Permintaan pasar yang belum terpenuhi. Yang selanjutnya adalah visi dan misi dari PT Indofood. Yang pertama yaitu visi dari PT Indofood. PT Indofood sendiri memiliki visi untuk menjadi Total Food Solution Company, di mana pernyataan visi yang baik harusnya memenuhi 5 kriteria, yaitu yang pertama adalah section atau ringkas, yang kedua adalah appealing atau menarik, yang ketiga adalah visible atau layak, yang keempat adalah meaningful atau berarti, dan yang kelima adalah measurable atau terukur. Dapat dilihat dari hasil analisis pada tabel bahwa visi yang ditetapkan oleh PT Indofood sendiri telah memenuhi kriteria ke-1 hingga ke-4, tetapi belum bisa memenuhi kriteria kelima yaitu measurable atau terukur karena belum mampu menjelaskan dengan baik dari segi ukuran waktu maupun segmen pasar perusahaan. Yang selanjutnya yaitu misi dari PT Indofood. Adapun PT Indofood sendiri memiliki 4 misi, yaitu yang pertama adalah memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan,
Yang kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Menurut David, terdapat 9 karakteristik yang harus terangkum dalam suatu misi perusahaan yang terdiri dari yang pertama, customer atau pelanggan, yang kedua, product or service atau produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, yang ketiga, market atau pasar, yang keempat, teknologi, yang kelima, concern for survival, growth, and profitability, dan yang keenam, filosofi, ketujuh, self-concept, yang kedelapan, concern for public image, dan yang terakhir yaitu concern for employees. Berdasarkan hasil analisis pada tabel tersebut, misi yang disampaikan oleh PT Indofood tidak menjelaskan terkait filosofi, yaitu tidak menjelaskan kepercayaan, nilai atau value, dan juga aspirasi serta prioritas etis dari perusahaan. Sedangkan untuk komponen misi lainnya, PT Indofood telah berhasil mencapainya. Yang selanjutnya adalah analisis visi dan misi terhadap implementasi perusahaan. Yang pertama yaitu analisis visi terhadap implementasi. Visi PT Indofood untuk menjadi Total Food Solution Company, di mana implementasi oleh perusahaan sendiri adalah PT Indofood telah menjadi salah satu solusi pangan yang sudah mendunia, baik di dalam maupun di luar negeri. Di Indonesia, Indofood menawarkan harga yang relatif murah dan terjangkau dengan kualitas yang cukup baik, sehingga banyak konsumen atau pelanggan yang tertarik untuk membeli produknya. Kemudian PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga menetapkan orientasi pasar di mana produksi yang dilakukan oleh perusahaan telah disesuaikan dengan permintaan yang ada di pasar, dan juga logo Indofood sendiri, lambang makanan bermutu, telah membuktikan bahwa segala produk yang dihasilkan oleh Indofood merupakan produk yang bermutu dan sudah memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan. Misi PT Indofood Sukses Makmur Tbk terhadap implementasi. Misi yang pertama yaitu memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Implementasinya, PT Indofood secara perlahan memenuhi segala aspek dalam konteks makanan dan minuman yang dapat mencakupi dan memenuhi kebutuhan pangan dalam kehidupan sehari-hari dan mempertimbangkan lingkungan di sekitar secara berkelanjutan. Misi kedua yaitu senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi kami dengan implementasi yaitu adanya acara Indofood Cipta dan Conference serta Continue Improvement Bootcamp dilaksanakan setiap tahunnya untuk mendorong partisipasi karyawan dan mengaplikasikan berbagai gagasan mereka untuk pengembangan usaha. Misi ketiga yaitu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Implementasi, PT Indofood telah melakukan konsolidasi internal dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pencapaian berkelanjutan Indofood. Misi keempat yaitu meningkatkan stakeholders values secara berkesinambungan. Implementasinya yaitu sebagai perusahaan terbuka, PT Indofood terus berkomitmen untuk menjalankan standar tata kelola yang tinggi. Tujuan dan implementasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Tujuan yang pertama yaitu memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Implementasinya yaitu perusahaan memperluas jaringan distribusi dan memperdalam penetrasi pasar, serta meningkatkan jangkauan layanan ke lebih dari 700.000 outlet retail terregistrasi. Lalu PT Indofood pada tahun 2019 memperluas portofolio produknya dengan meluncurkan sekitar 20 produk. Tujuan yang kedua yaitu mengurangi biaya transportasi. PT Indofood menggunakan hubungan kerjasamanya dengan perusahaan yang berelasi yaitu dengan membeli dan menyewa kendaraan bermotor dan suku cadang serta menggunakan jasa transportasi dari PT Indomobil Sukses International Tbk dan entitas anak atau ISI sehingga dapat mengurangi biaya transportasi bagi perusahaan. Tujuan yang ketiga yaitu selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Implementasinya yaitu perseroan Indofood menerapkan paket remunerasi karyawan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku secara nasional maupun di daerah setempat. Tujuan yang keempat yaitu mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Implementasinya yaitu PT Indofood telah memperluas cakupan distribusi terutama di daerah pedesaan guna menjangkau
konsumen yang belum terlayani, dan portofolio produk dioptimalkan sesuai dengan selera konsumen di setiap daerah. Tujuan yang kelima yaitu berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasinya yaitu PT Indofood memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan dengan menyusun berbagai program pengembangan sosial dan masyarakat dengan mendukung 5 pilar, yaitu pembangunan sumber daya manusia, gizi untuk semua, peningkatan nilai ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, serta solidaritas dan kemanusiaan. Selanjutnya, strategi perusahaan terhadap implementasi. Ada strategi intensif. Yang pertama, strategi penetrasi pasar. Implementasinya yaitu, dalam strategi penetrasi pasar, Indofood telah memperbanyak tenaga penjual, menambah biaya advertising melalui iklan di TV, majalah, dan surat kabar, menawarkan promosi penjualan ekstensif, dan meningkatkan publikasi. Yang kedua, strategi pengembangan pasar. Implementasinya yaitu salah satu channel distribusi yang telah dipunyai Indofood adalah Warung Indomie. Yang ketiga yaitu strategi pengembangan produk. Implementasinya, PT Indofood menggunakan strategi ini untuk meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang ada sehingga konsumen tertarik dengan produk tersebut. Baik, selanjutnya adalah strategi integrasi, dibagi menjadi 3, integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal. Yang pertama, integrasi ke depan, implementasinya adalah PT Indofood Sukses Makmur mempunyai jalur distribusi yang efektif untuk mendistribusikan produknya ke pasar dengan PT Indomarko Adi Prima sebagai distributor utama yang memiliki jaringan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Untuk integrasi ke belakang, implementasinya Indofood mengakuisisi PT London Sumatera. PT Lonso memiliki perkebunan kelapa sawit yang dapat digunakan PT Indofood sebagai sumber bahan baku pembuatan produknya. Untuk integrasi horizontal, implementasinya Indofood membeli atau menguasai Supermie dan Sarimi yang menjadi pesaing bagi produk Indofood yaitu Indomie. Selanjutnya ada strategi diversifikasi. Dalam strategi diversifikasi dibagi menjadi 2, yaitu diversifikasi terkait dan diversifikasi tak terkait. Untuk diversifikasi terkait, implementasinya adalah PT Indofood Sukses Makmur melakukan diversifikasi terhadap produk mie instannya, yaitu antara lain Indomie, Popmie, dan lain-lain. Untuk diversifikasi tak terkait, implementasinya adalah PT Indofood Sukses Makmur memutuskan untuk memperluas industrinya dengan mendirikan Indo Property yang bergerak di sektor properti, dikarenakan PT Indofood Sukses Makmur melihat peluang yang besar di dalam bisnis properti di Indonesia saat ini. Selanjutnya ada strategi defensif, dibagi menjadi 3, yaitu pertama yang penciutan, kedua divestasi, dan yang ketiga likuidasi. Yang pertama penciutan, implementasinya PT Indofood Sukses Makmur memutuskan untuk melakukan PHK kepada ratusan karyawannya sebagai dampak dari krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1997. Untuk divestasi, implementasinya PT Indofood Sukses Makmur melepas seluruh kepemilikan saham atau divestasi di PT Cipta Kemas Abadi yang bergerak di bidang usaha industri kemasan fleksibel dan styrofoam. Yang terakhir adalah likuidasi, implementasinya PT Indofood Sukses Makmur melikuidasi anak perusahaannya, yaitu PT Gizindo Prima Nusantara yang memproduksi produk makanan bayi seperti San, Promina, dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir nilai penjualan yang diperoleh dari PT Gizindo terus mengalami penurunan sementara pengeluaran untuk iklan dan promosi yang besar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan karena PT Indofood sudah melakukan berbagai upaya dan kinerjanya sesuai strategi-strategi yang sudah dijelaskan di atas, dan dapat dilihat dari tabel bahwa komponen perbandingan visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan PT Indofood sudah sesuai dengan implementasinya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.